adik-adik semua. Selamat pagi. Apa kabarnya semua? Tentunya semua kita sehat-sehat ya. Kakak yakin, kakak percaya adik-adik semua sehat-sehat. Amin. Amin. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, dan saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya kita siapkan hati kita buka hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak sekolah minggu, oke? Dan sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita lipat tangan, kita duduk, kita akan saat teduh kepada Tuhan, amin? Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu kepada kami, di mana Tuhan sudah menolong kami dari awal ibadah kami. Kami boleh memuji memuliakan Tuhan, dan sampai saat ini Tuhan, sebentar kami akan mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berkati firman-Mu yang sebentar kami dengar, supaya firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh menjadi rema bagi kami, anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan. Setiap kuasa yang tidak berasal dari Tuhan, kami tolak, kami halaukan dalam nama Yesus. Kami mengundang kuasa Roh Kudus Allah ada di tengah-tengah kami, memberkati kami, memberikan kami hikmah pengertian lewat firman Tuhan yang sebentar kami dengar. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami buka telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan ya adik-adik. Apa kabarnya semuanya? Kakak yakin kabar adik-adik semua dahsyat, luar biasa. Yes. Oke. Puji Tuhan, ketemu kembali dengan Kak Juli. Gak lupa kan sama Kak Juli? Atau ada yang lupa? Pasti adik-adik gak lupa. Kakak juga gak lupa sama adik-adik semua. Nah, pada pagi hari ini kakak akan menceritakan firman Tuhan yang judulnya yaitu kekuatan kuasa Yesus. Sekali lagi adik-adik, kekuatan kuasa Yesus. Nah, adik-adik yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita merasakan kekuatan kuasa Yesus? Dengan cara ada satu poin ya yang harus kita pelajari hari ini, atau yang harus satu yang kita simak ya, atau kita ambil sebagai anak-anak sekolah minggu sebagai pegangan kita, yaitu poinnya yaitu taat. Apa adik-adik? Taat. Nah, sebagai anak-anak sekolah minggu, kalau kita memiliki ketaatan, maka ketaatan itu menghasilkan mukjizat. Sebagai anak-anak sekolah minggu harus memahami apa makna daripada ketaatan. Ya, yang kedua, kita jadikan ketaatan itu sebagai budaya atau gaya hidup kita sehari-hari, baik di sekolah minggu, di sekolah, di rumah, bahkan dimanapun kita ada. Dan yang ketiga yang harus kita pahami yaitu kita harus mengikuti peraturan. Peraturan apa Kak Juli? Peraturan di sekolah minggu, di sekolah, di rumah, bahkan apapun dengan taat. Nah, kenapa harus taat? Nah, mari kita dengarkan ceritanya ya. Suatu hari Yesus dan murid-muridnya mereka datang ke kota yang namanya Kapernaum. Apa adik-adik? Kapernaum. Nah, kota ini terletak di tepi laut Galilea. Nah, suatu hari ketika mereka sampai di kota tersebut, ada satu yang bertugas di bait suci. Dia itu punya tugas pemungut bea. Bea itu artinya sama dengan pemungut pajak. Dia datang dan bertanya kepada satu murid Yesus yaitu Petrus. Dia berkata, "Petrus, apakah gurumu tidak mau membayar pajak 2 dirham?" Yesus berkata kepada Petrus, "Bagaimana pendapatmu, Petrus, tentang yang dikatakan oleh pemungut pajak tersebut?" Lalu Petrus berbincang dengan Tuhan Yesus, dan akhir dari perbincangan mereka bahwa mereka harus membayar pajak. Yesus menyuruh Petrus untuk memancing ke laut. Dia berkata, "Petrus, pergilah memancing ke laut. Nah, di sana nanti ikan yang kau dapat pertama atau hasil pancinganmu pertama itu adalah
ikan yang di dalam mulutnya terdapat 4 dirham. Nah, ambillah ikan itu dan ambillah dirham yang ada di dalam mulutnya, maka kamu akan bayar pajak atau bayar bea kepada pengungut pajak tersebut. Baik untuk saya maksudnya di situ Yesus, atau untuk kamu. Kamu di situ artinya Petrus. Lalu adik-adik, tanpa berpikir panjang Petrus, tanpa mengeluh Petrus, dia langsung mengikuti apa yang diperintahkan Yesus. Dia langsung pergi, dia ambil pancingannya, dia pergi ke laut, dia memancing ikan. Benar loh adik-adik, dia memancing ikan, lalu ikan yang pertama dia dapat, ikan seperti yang dibilang Yesus, ikan seperti yang dikatakan Yesus. Dia buka mulut ikan tersebut, terdapat ada 4 dirham. Dan 4 dirham tersebut dia ambil dan dia bawa pulang. Nah, adik-adik yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini kita belajar ya kepada Petrus, dia adalah taat atas perintah Tuhan. Nah, pertanyaan Kak Juli nih, adakah kita taat di rumah sama orang tua? Saat orang tua bilang, coba dulu sapu itu sama kita. Adakah kita dengar-dengaran taat atas apa yang diperintahkan orang tua? Ya, adik-adik yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kakak dulu waktu kecil, waktu seperti adik-adik juga tidak taat. Tapi firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita taat. Nah, ketika ketaatan daripada Petrus dia taat akan perintah Tuhan, maka apa yang dialami? Apa yang dilihat oleh Petrus? Dia melihat bagaimana kuasa Yesus itu nyata. Nah, kenapa tadi Kakak Juli katakan bahwa ketika kita taat, maka akan menghasilkan mujizat. Nah, seperti ini. Petrus dia taat. Dia dengar-dengaran akan perintah Yesus. Dan apa yang dia lihat? Dia lihat kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan mendatangkan mujizat. Mujizat yang nyata itu, kok ada ya 4 dirham loh di mulut ikan. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya adik-adik, masa ada sih? Ada uang, ada koin di dalam mulut ikan? Percaya enggak adik-adik? Pasti enggak, Kakak Juli aja enggak percaya. Tetapi di sini kita melihat bagaimana kekuatan kuasa Yesus itu dinyatakan ketika kita taat. Ya. Dan bukan hanya sekedar taat yang dilakukan oleh Petrus adik-adik. Dia dengar-dengaran tanpa membantah apa yang Tuhan Yesus bilang. Bisa aja loh adik-adik Petrus bilang, kenapa aku Tuhan? Kok masih ada yang lain, masih ada Yakobus, masih ada Thomas. Bisa kan? Tapi Yesus tidak melakukan itu. Sebagai anak-anak sekolah minggu, kita belajar ya, supaya kita dengar-dengaran. Jangan kita membantah apa yang dibilang oleh orang tua. Karena kenapa? Kalau kita dengar-dengaran, kalau kita taat, ada hasil ya yang kita dapat. Ya. Ada sesuatu yang kita dapat kalau kita taat. Seperti Petrus, dia mengalami mujizat. Dia melihat kuasa Tuhan itu dinyatakan ketika dia taat akan perintah Tuhan. Nah, saat ini kakak tidak tahu, kakak tidak mengerti apa yang adik-adik pergumulkan, apa yang adik-adik rindukan. Tapi satu hal, ketika kita taat sama orang tua dan terlebih-lebih kita taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan nyatakan kuasanya kepada kita. Mungkin tidak dengan sekarang Tuhan nyatakan kuasanya kepada kita. Tetapi kelak kita sudah dewasa, sudah jadi pemuda, bahkan sudah menjadi orang tua nantinya, Tuhan akan nyatakan kuasanya kepada kita. Intinya di sini kuasa Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita tidak ada yang sia-sia ya. Tapi kuasa Tuhan itu ya dan amin bagi kita orang yang percaya. Amin. Amin. Kalau adik-adik mau merasakan mujizat Tuhan, mau melihat mujizat Tuhan nyatakan dalam kehidupan adik-adik, maka belajar taat dan dengar-dengaran seperti Petrus. Oke adik-adik, demikian saja firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan saat pagi hari ini. Kiranya firman itu menjadi kekuatan bagi kita, menjadi satu hikmah bagi kita yang Tuhan kasih kepada kita. Satu hal bahwa sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai anak-anak di dalam rumah harus kita taat
baik kepada orang tua, baik kepada guru-guru sekolah minggu, bahkan guru-guru di sekolah, bahkan dimanapun kita ada, kita harus taat. Ya, karena ketaatan menghasilkan mujizat dalam setiap kehidupan kita. Amin. Demikian saja firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan. Nah, satu lagi, ada ayat hafalan dari Kak Juli. Oke? Nah, kita akan baca ya. Yuk ambil Alkitabnya, Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-19. Kakak bacakan ya, ada juga baca nanti di rumah, di Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Adik-adik dihafal ya. Ya, biarlah firman ini jadi kekuatan bagi kita. Amin. Amin. Demikian saja firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Akan tutup kebenaran firman Tuhan, kita kembali berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu bagi kami. Dari awal kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, hingga sebentar kami mengakhirinya, Tuhan sudah tolong kami, Tuhan sudah memberkati kami. Firman-Mu yang sudah kami dengar mengajarkan kami untuk kami belajar taat ya Tuhan, sehingga ketika kami taat kami boleh melihat kekuatan kuasa Allah dinyatakan lewat setiap kehidupan kami. Apapun keadaan kami Tuhan saat ini, apapun pergumulan kami, persoalan kami saat ini, hanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin bagi kami. Kami percaya Engkau Tuhan senantiasa membuka jalan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa adik-adik, bagi yang sudah mendengarkan firman Tuhan, di kolom komentar di bawah dikomentari. Kalau ada hal-hal yang mungkin adik-adik tidak mengerti, bisa ditanyakan di situ. Nanti Kakak Juli akan jawab. Tuhan memberkati. Bye.